Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Jumpa lagi dengan saya Pak Mufti. Kali ini saya akan menyampaikan materi kelas 6 tema 7 untuk subtema 2 pembelajaran 2. Tetapi sebelum materi Pak Guru sampaikan, perlu Pak Guru ingatkan sekali lagi, laksanakanlah protokol kesehatan. Selalu pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai air sabun, menghindari kerumunan dan menghindari mobilitas agar kita semuanya terbebas dari virus COVID-19, dan semoga anak-anak semuanya selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, kita masuk ke materi pada pembelajaran kelas 6 tema 7 subtema 2 untuk pembelajaran 2, yaitu tentang muatan SPDB dan muatan IPA. Muatan SPDB nanti kita akan mempelajari tentang tarian dan jenis-jenis tariannya. Muatan IPA nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana kita menjaga organ reproduksi kita. Baik anak-anak, untuk muatan SPDB kita mengingat kembali tentang tarian. Seni tari adalah sebuah seni yang mempelajari tentang gerak tubuh diiringi oleh irama dan musik pengiring, serta dilakukan dengan unsur-unsur tertentu, artinya dilengkapi dengan properti-properti tertentu. Kemudian fungsi dari tari ini adalah sebagai media hiburan, sebagai sarana mengekspresikan diri, sebagai sarana pertunjukan, ataupun sebagai sarana untuk upacara dan ritual keagamaan. Yang selanjutnya, adapun unsur-unsur tari adalah adanya gerakan, adanya irama, ada rasa, ada kostum, ada rias, pola panggung, properti, dan pola lantai. Nah, ini perhatikan gambar ini ya. Ini ada tarian tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Kemudian yang selanjutnya, berdasarkan genre ya, genre atau alirannya, jenis tari itu dibedakan menjadi 3 jenis. Satu, tari tradisional, yaitu jenis tarian yang diwariskan secara turun-temurun, terdiri dari tarian klasik dan tarian kerakyatan. Yang kedua, tari kreasi baru, yaitu jenis tarian yang dikembangkan oleh koreografer tertentu. Artinya, dari jenis tarian tradisional itu adanya penambahan jenis-jenis gerakan sesuai dengan perkembangan zaman sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas. Kemudian tari kontemporer, yaitu jenis tarian yang menggunakan gerakan simbolik unik dan mengandung sebuah pesan tertentu. Berikutnya, berdasarkan jumlah penarinya, jenis tari dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tari tunggal atau tari solo, yaitu tarian yang hanya dibawakan oleh 1 orang penari. Kemudian tari berpasangan atau duet, artinya tarian yang dibawakan oleh 2 orang penari secara berpasangan. Kemudian yang ketiga, tari berkelompok, yaitu tarian yang dibawakan lebih dari 2 orang atau dibawakan banyak orang dalam kelompok tertentu. Kemudian yang berikutnya, contoh tarian tunggal. Ini perhatikan gambar, ada tari Panji Semirang dari Bali, tari Gambir Anom dari Jawa Tengah, tari Kancet Ledo dari Kalimantan Timur. Adapun jenis tarian tunggal yang lainnya, ada tari kandangan dari Jawa Barat, tari kelana topeng dari daerah istimewa Yogyakarta, tari golek menak dari daerah istimewa Yogyakarta, tari remo dari Jawa Timur, dan tari Gatut Kaca dari Jawa Tengah. Dan masih ada banyak tari-tari tunggal yang lainnya. Kemudian contoh tarian berpasangan, tari ketuk pilu ya, ini perhatikan gambar tari ketuk pilu ini dari Jawa Barat. Kemudian tari payung dari Sumatera Barat, tari selampang 12 dari Sumatera Utara. Lagi tari berpasangan ini dilakukan oleh 2 orang penari secara berpasangan.
Tari berpasangan yang lainnya, satu tari piring dari Sumbar, tari yapin dari Riau, tari janger dari Bali, tari legong dari Bali, tari Bambangan Cakil dari Jawa Tengah. Kemudian yang berikutnya adalah contoh tarian berkelompok. Contohnya satu tarian saman, perhatikan gambar ya, tari saman dari Aceh, kemudian tari kecak dari Bali, kemudian tari tortor dari Sumatera Utara. Contoh tarian berkelompok yang lainnya adalah tari rentak besapih dari Jambi, tari kipas pakarena dari Sulawesi Selatan, tari maengket dari Sulawesi Utara, tari gantar dari Kalimantan Timur, dan jenis tarian berkelompok lainnya. Anak-anak bisa mencari sumber-sumbernya di dalam buku maupun bisa mencari di internet tentang tarian tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Demikian anak-anak, ini jenis-jenis tarian yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga dengan mengetahui tarian ini, anak-anak bisa menghargai adat istiadat, bisa menghargai jenis kesenian daerah, bisa menghargai tarian daerah dari daerah lain. Karena itu adalah bentuk dari pengamalan Pancasila sila yang ketiga. Di samping itu, dengan mengetahui tarian, mungkin ada di antara anak-anak ini yang berbakat ya, punya bakat dalam bidang seni tari. Silahkan dikembangkan bakatnya. Kemudian dengan tarian ini juga, ketika kita mengembangkan bakat tarian, adalah salah satu bagaimana kita mensikapi masa pubertas yang terjadi pada diri anak-anak, yaitu dengan mengembangkan bakat yang ada sehingga dapat melakukan hal-hal yang positif. Kemudian kaitannya dengan masa pubertas yang anak-anak alami, kita perlu tahu bagaimana cara menjaga kesehatan organ reproduksi kita. Satu, dengan cara memakai handuk yang lembut dan kering. Kemudian mandi 2 kali sehari. Kemudian ganti pakaian dalam 2 kali sehari. Kemudian yang keempat, cuci tangan sebelum, sesudah, buang air besar dan kecil. Tidak lupa juga ya, cuci ya organ reproduksi, baik itu setelah buang air besar maupun setelah buang air kecil. Kemudian mencuci bagian luar organ reproduksi dengan sabun dan air bersih ya, air sabun dan air bersih yang mengalir. Kemudian juga usahakan tidak memakai pakaian dalam yang terlalu ketat. Nah, semuanya ini untuk menjaga kesehatan organ reproduksi masing-masing dalam masa pubertas. Demikian anak-anak untuk tema 7 subtema 2 pembelajaran 2 yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.